Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mualafnya seniman top dunia asal Amerika yaitu Mustafa Davis. Pendiri Cinemotion Media dan Mustafa Davis Incorporation. Ini adalah kisah tentang Mustafa Davis, seorang seniman asal Amerika Serikat yang menjadi mualaf. Ia mantap memeluk agama Islam setelah mengalami peristiwa luar biasa, yaitu hatinya bergetar saat membaca Al-Quran Surat Maryam. Dia adalah seorang pembuat film dan seniman kelas dunia dari California, Amerika Serikat. Ia memutuskan untuk menjadi mualaf setelah hatinya bergetar usai membaca Surat Maryam. Awalnya, Davis tidak terlalu mengenal agama Islam. Dia hanya mengetahui bahwa Islam adalah agama orang Arab. Namun, pada suatu hari di tahun 1996, ia bertemu dengan seorang teman dalam perjalanannya menuju kampus. Belakangan, Davis mengetahui bahwa dia dan pria bernama Whitney Cannon tersebut berada di kelas bahasa Prancis yang sama. Setelah mengetahui bahwa Whitney adalah seorang seniman dan musisi seperti dirinya, Davis sering menghabiskan waktu bersamanya, terutama di ruang piano di aula musik kampus mereka. Selama 1 semester, secara diam-diam, ia dan Whitney menghabiskan waktu di ruangan itu, bermain musik atau berbincang tentang persoalan kerohanian di sana. Pada suatu hari di hari Rabu di tahun yang sama, Davis sedang menyantap sushi di sebuah restoran Jepang dekat kampus bersama temannya, Whitney Cannon, yang kini telah menjadi Muslim. Pada kesempatan itu, Davis mengungkapkan bahwa dirinya merasa lelah dengan kehidupan yang sedang dijalaninya. Menurutnya, gaya hidupnya saat itu menghalanginya dari kesuksesan. Dan hanya agama yang mungkin bisa mengubahnya. "Aku harus kembali ke tempat ibadah," ujarnya. Tiba-tiba, Whitney bertanya apakah Davis pernah memikirkan tentang Islam. Davis menjawab, tidak, dan mengatakan kepada Whitney bahwa Islam adalah agama orang Arab atau gerakan separatis kulit hitam. Berdasarkan banyak informasi dan peristiwa, Davis hanya memiliki stigma negatif tentang Islam dalam pikirannya. Selain itu, "Aku belum pernah melihat seorang Muslim yang baik dan taat pada waktu itu," katanya. Mendapat respons negatif dari Davis, Whitney kemudian menceritakan tentang kakak laki-lakinya yang telah masuk Islam. Whitney menjelaskan bahwa dari kakaknya, ia mengetahui bahwa Islam bukan hanya untuk orang Arab, tetapi merupakan agama yang bersifat universal. Whitney kemudian mengajukan pertanyaan baru kepada Davis, "Apakah kamu mengenal Muhammad?" Davis menyatakan bahwa dia hanya mengenal satu orang bernama Muhammad, yaitu Elijah Muhammad, salah satu pemimpin utama di Nation of Islam. Whitney kemudian menjelaskan bahwa hanya ada satu pria bernama Muhammad yang merupakan nabi dari Arab yang sejati. Pada saat itu, Whitney mengatakan, "Kamu harus mengenalnya." Setelah mendengar kata Arab, Davis kehilangan minat untuk melanjutkan perbincangan tentang Islam lebih lanjut. Ia lalu mengakhiri percakapan tersebut dan pergi menuju tempat kerjanya, karena Davis bekerja pada malam hari. Setelah selesai bekerja, Davis mampir ke sebuah toko buku untuk membeli kitab agamanya. Saat melintasi deretan rak bertema Filosofi Timur, matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah buku berwarna hijau. Di sampulnya tertera nama Muhammad dengan huruf timbul berwarna emas. "Aku berhenti sejenak, memikirkannya, lalu mengambil buku itu dari rak," katanya. Rasa ingin tahu Davis tumbuh saat melihat judul kecil di bawah kata Muhammad, yaitu kehidupannya berdasarkan sumber paling awal. Kata sumber paling awal menarik perhatian saya karena saya sudah tahu bahwa ada debat teologis tentang sejumlah kesalahan yang ditemukan dalam kitab. "Fakta ini membuat saya terganggu," ujar pendiri Cinemotion Media dan Mustafa Davis Incorporation ini. Lalu, dia membuka buku itu dan berusaha keras membaca banyak kata dalam tulisan Arab. 4 atau 5 kalimat yang saya baca menyebut Al-Quran beberapa kali. Katanya,
Ketika menghadapi ejaan Arab yang sulit itu, Davis merasa keyakinannya bahwa Islam adalah agama orang Arab semakin kuat. Akhirnya, Davis meletakkan buku tersebut kembali ke rak. Saat ingin pergi, tulisan emas di sampul buku itu menarik perhatian Davis sekali lagi, membuatnya melirik kembali ke arah buku tersebut. Di sana, ia melihat sebuah buku lain berjudul The Quran, dan mengingat beberapa kata yang baru saja dibacanya dalam buku Muhammad. Setelah mengambil buku tersebut dan membukanya secara acak, Davis menemukan halaman pertama surat Maryam. Aku membaca surat itu dari awal hingga akhir, dan merasakan getaran dalam tubuhku saat memahami detail tentang kelahiran Nabi Isa yang luar biasa, ujarnya. Saya tidak menyangka bahwa umat Islam meyakini keajaiban kelahiran tersebut, dan bahwa mereka tidak meyakini konsep anak Tuhan. Sebagai non-muslim, saya tidak pernah bisa menerima gagasan bahwa Tuhan memiliki anak, lanjutnya. Davis menangis sambil memegang terjemahan Al-Quran di tangannya. Dia memutuskan untuk membeli buku itu, melupakan tujuannya untuk membeli kitab agamanya sebelumnya, dan meninggalkan toko buku tersebut. Keesokan harinya, saat Davis berjalan menuju kampus, dia diminta Hadim untuk menjaga barang dagangannya. Saat itu, Hadim ingin menunaikan sholat zuhur. Saat bersama Hadim, seorang mahasiswa Pakistan mendekati dan menyapa Davis. Seperti Hadim, ia mengira Davis seorang Muslim, dan senang mendengar bahwa Davis telah membaca Al-Quran. Dia kemudian menawarkan diri untuk mengantar Davis mengunjungi masjid. Davis menerima tawarannya. Keesokan harinya, mahasiswa itu menjemput Davis dan membawanya ke sebuah masjid yang dimiliki oleh Asosiasi Komunitas Muslim di Santa Clara, California, setelah mereka makan siang di rumahnya terlebih dahulu. Ketika mereka tiba di masjid, Davis disambut oleh sekitar 40 pria yang ramah sambil tersenyum padanya. Setelah duduk bersama dan bergabung dengan para pria tersebut, Davis ditanya apakah ia memiliki pengetahuan tentang Islam. Dia menceritakan bahwa dia baru saja membeli Al-Quran dan berbagi pemahamannya tentang Islam yang dia pelajari dari kitab tersebut. Kemudian, salah seorang dari mereka bertanya, apakah kamu mempercayai Nabi Muhammad? Dan tanpa ragu saya menjawab, iya. Saya juga ditanya apakah saya percaya pada konsep anak Tuhan, dan saya dengan tegas menjawab, tidak. Dia kemudian memberikan penjelasan yang mendalam kepada Davis tentang Islam, termasuk mengenai malaikat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari perhitungan, Yaumul Hisab, dan hal-hal lainnya. Setelah memberikan penjelasan tersebut, dia bertanya apakah Davis mempercayai semua itu. Davis kembali menjawab dengan tegas, ya. Kemudian pria itu berkata, itulah keyakinan umat Muslim dan kamu sudah meyakininya. Apakah kamu ingin menjadi seorang Muslim? Davis dengan mantap menjawab, ya, tanpa ragu sedikit pun. Pria itu kemudian membimbingnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mengingat hari itu, tanggal 17 Ramadan 1416 Hijriah, katanya mengakhiri ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.